kalau dia digoreng itu di minyaknya pada saat penggorengan dia tidak menimbulkan buih. Padahal pada umumnya kalau goreng lele pasti nggak kelihatan wajahnya karena tertutup dengan buihnya. Kalau ada piyayi yang agak kikrik ini, wah dikei pakan maggot karena ada yang jijik mbak dengan pakan maggot. Itu sebabnya saya ngolah maggot ini menjadi pelet. Drop it. Selamat datang di Pojok Si Manis, pojok konsultasi manajemen agribisnis Klaten. Para sobat tani, pada kesempatan siang hari ini saya berada di Kecamatan Kalikotes dan di samping saya ada seorang bapak yang bergelut dalam membudidayakan maggot. Nah, ini tadi kan kita sudah bicara satu siklus hidup, terus bagaimana membudidayakan si maggotnya biar jadi fresh maggot ya Pak. Karena ini nggak ada yang terbuang, istilahnya seperti itu. Fresh maggotnya kita olah nanti menjadi bahan-bahan seperti yang di depan. Nanti kita bicara lebih lanjut. Kemudian maggot yang udah menjadi prapupa, terlanjur tua ya Pak, prapupa dan menjadi pupa ini dia akan melanjutkan siklus hidupnya menjadi lalat, kemudian bertelur dan nanti masuk sini lagi, muter sini lagi. Nah, sekarang kita mau ke yang fresh maggotnya, pemanfaatan fresh maggot, karena yang di istilahnya panen, yang dipanen dari budidaya maggot adalah fresh maggotnya yang ini. Nah, ini diolah jadi apa saja? Pada umumnya yang banyak menggunakan itu adalah budidaya ikan, utamanya ikan lele, karena harga pakan pelet yang semakin tinggi. Nah, kalau maggot itu diberikan ke lele, itu kualitas ikan daging lelenya akan lebih gurih. Kemudian kalau dia digoreng itu di minyaknya pada saat penggorengan dia tidak menimbulkan buih. Lelenya yang digoreng kan Pak? Lele yang digoreng itu tidak menimbulkan buih. Karena kadar proteinnya tinggi. Kadar proteinnya tinggi, kemudian ada antioksidannya, kemudian ada asam amino. Jadi seperti goreng tempe Mbak. Padahal pada umumnya kalau goreng lele pasti nggak kelihatan wajahnya karena tertutup dengan buihnya. Kalau lele dengan diberi pakan maggot enggak. Ini dikasih makan maggot, fresh maggot aja. Fresh maggot, Kemudian itu ternyata kolesterolnya rendah. Lebih rendah. Itu juga berlaku di ayam yang diberi maggot. Itu kesehatannya jadi terjamin. Nah, dari situ saya mulai berpikir kalau ada piyayi yang agak kikrik ini, wah dikei pakan maggot karena ada yang jijik mbak dengan pakan maggot. Itu sebabnya saya ngolah maggot ini menjadi pelet. Oke, jadi karena fresh maggot ini dari segi penampilan ya, untuk ibu-ibu ini agak masalah ini sepertinya Pak, untuk maggot yang fresh kayak gini. Maka dikasih alternatif menjadi pelet. Dan ini tentu saja pasti daya simpannya lebih panjang kan daripada fresh maggot ya Pak. Ini gimana bisa jadi pelet Pak? Jadi kalau untuk pelet lele itu saya menggunakan bahan fresh maggot dan limbah pengolahan gula jagung. Fresh maggot dan limbah pengolahan gula jagung. Tetapi si maggot ini mati dulu kan Pak? Enggak. Oh, langsung aja. Jadi dia dicampur dengan bahan itu, kemudian langsung masukkan dimasukkan ke mesin. Nanti kan yang membunuh mesinnya itu. Oh, nanti dia akan menjadi. Tak kira ini ditepungkan dulu terus baru jadi pelet gitu. Jadi langsung ke pelet ini. Kemudian dari pelet ini dia dijemur di sinar matahari. Jadinya kan biaya operasionalnya kecil, lebih kecil. Kemudian teknologi yang digunakan juga simple. Cuma pakai mesin pelet itu aja ya, tinggal nyampur si maggot, fresh maggot ini dengan bunggel-bunggel tadi itu ya Pak ya, itu terus kemudian masuk di mesin pelet. Artinya tidak aduk dulu baru masuk mesin pelet, kemudian dijemur, dia udah jadi pakan untuk lele tadi. Dan alhamdulillahnya pakan ikan yang saya buat terapung tanpa teknologi. Itu biasanya kan permasalahan di pembuatan pakan lele itu ngapung ini gimana? Ini terapung. Ternyata cuma ditambah dengan pengolahan gula jagung itu tadi sama si maggotnya, maggot malah yang masih hidup ya Pak ya, fresh maggot ya. Itu jadi terapung. Dia terapung. Kemudian untuk
Yang ayam Oh, beda lagi nih. beda lagi komposisinya. Oke. Dia fresh maggot, Ya. kemudian bekatul, kemudian limbah pengolahan kecap dan limbah pengolahan gula jagung tadi. Lebih kompleks Pak Lebih untuk kompleks. pakan ayam daripada untuk lele. Ya. Oke. Nggih. Kemudian pakan ayam ini yang menarik adalah kalau menggunakan pakan buatan saya ini, ayam yang dipiara tanpa vaksin. Oh, gitu. Ya. Padahal ayam itu sampai umur 21 sampai 30 hari aja biasanya 3 sampai 3 kali lah Iya. minimal vaksin nggih. Kalau dengan pelet maggot tanpa vaksin Oke. sampai panen. Dan yang menarik adalah rasa ayam itu berubah menjadi ayam kampung itu di broiler. Oh, ayam broiler Ayam dikasih broiler, makan dikasih maggot. makan 40 hari, Iya. dia bobotnya 1,3. Rasanya menjadi rasa ayam Karakter kampung. dagingnya seperti ayam kampung. Kampung. Oh, ini memperpendek proses karena ayam kampung itu lebih lama ya Pak Lama, hidupnya iya. ya. Kalau dengan broiler dia jadi rasanya ayam kampung. Oke, oke, oke. Kalau ayam kampung gimana? Ayam kampung biasa pada umumnya itu 90 hari dia sudah laku dijual dengan harga 40.000 sampai 50.000. Jadi 90 memperpendek umur panen ayam kampung. Iya. Oke, jadi kalau yang dipakai di ayam broiler tadi umurnya broiler sama, cuma kualitas dagingnya yang berbeda. Berbeda. Tetapi kalau diaplikasikan ke ayam kampung, dia memperpendek umur panen sih, karena lebih cepat besar. Iya. Oke, Lebih cepat begitu. besar. Oke. 90 hari sudah. Itu tadi memakan. di ayam sama di lele jenengan membedakan di komposisinya nggih Pak Betul, nggih. nggih. Oke, oke. Nggih. Terus kemudian produk lainnya lagi Pak. Produk lainnya maggot kering. Maggot kering. Iya, beberapa apa namanya temen kadang-kadang minta maggot ini Fresh maggot dikeringkan. dikeringkan. Iya, itu untuk pakan biasanya ikan-ikan hias. Oke. Fresh Ikan hias. fresh maggot kering aja tanpa Maggot campuran kering. maggot Nggih. kering tanpa campuran Tanpa apa-apa campuran. tanpa dibuat pelet. Betul. Jadi Oke. cuma dia dikeringkan. Biasanya harganya di antara 35.000 sampai 45.000 per kilo. Itu tahan lama juga ya Pak? Tahan ya? lama. Itu Maggot kering bisa itu ya? bertahun-tahun. Oh, Nggih, itu kalau untuk ikan hias seperti koi misalnya, itu warnanya jadi terang. oh warnanya lebih cerah Warnanya lebih dibandingkan cerah. kalau nggak tanpa Nggih. pakai maggot Kemudian ini. kalau dia diberikan ke arwana, itu warnanya jadi berkilau. Mengkilau. Nggih, Oke, itu. oke. Atau cana itu pakannya dari maggot yang kering. Oke, tadi dapat pelet lele, dapat pelet ayam, kemudian ada fresh maggot. Maggot. Maggot kering, Maggot fresh kering, maggot iya. dulu, maggot kering. Kemudian apakah ada lagi turunan dari produk ini? Belum dikembangkan, Mbak, karena melihat kemampuan saya dalam memproduksi apa namanya turunan maggot. Jadi yang ini itu berarti turunan kedua. Karena yang turunan pertamanya Turunan fresh pertama maggot. fresh maggot, turunan keduanya ini. Oke, pelet-pelet itu tadi Nggih, ya. kemudian yang di Klaten ini saya berusaha mendorong teman-teman itu jangan jual fresh maggot. Jualah Tetapi yang sudah jualah diolah. turunan ketiganya. Oh, hilirisasi ya Pak? Iya. Ah, Jadi ini. turunan pertama fresh maggot, turunan kedua pelet, turunan ketiganya pelet ini digunakan sendiri untuk piara ayam, untuk piara lele, jualnya lele dan ayam itu turunan ketiganya. Oke. Itu margin keuntungannya jauh lebih Lebih lebar. lebar. Oke, lebih lebar. Nggih. Oke. Dan satu lagi bahwa limbah maggot mengolah limbah, tapi dia juga menghasilkan limbah yang kita Betul. sebut dengan Kasgot. kasgot. Oh Yang ya. ini. Kasgot itu kotorannya si maggot. Kotoran si maggot. Teleke maggot Teleke lah, maggot. teleke Nggih. maggot itu, nggih. Jadi hampir semua proses maggot dari awal sampai akhir tidak Tidak ada yang terbuang. terbuang. Oke, nggih. Dan itu mengatasi masalah lingkungan, mengatasi sampah, kemudian mengatasi pakan yang semakin lama semakin mahal. kemudian menambah keuntungan bagi pembudidaya yang menggunakan produk maggot, kemudian dihasilkan pupuk yang berkualitas. Jadi pupuk Ini organik campur ini, ya Pak pemakaiannya. tetapi kemampuan daya serapnya seperti pupuk kimia. Oke, jadi dia mampu menyerap air lebih tahan lama juga. Nggih. Kemudian karena kandungan nutrisinya banyak, karena dia Iya. tadi berasal dari bermacam-macam Betul. SOD itu Nggih. tadi ya Pak ya. Jadi Nggih. kualitas pupuknya itu juga lebih baik. Nggih. Kan kalau yang saya tahu pupuk organik dengan daya serap seperti kimia itu belum Belum ada. Baru Nggih. kasgot. Pupuk organik tapi daya serapnya seperti kimia. Jadi langsung. Cuma untuk jadi Mas
kasgot 1 kilo itu tadi aja dari berapa banyak? Ya, Itu nggih. tadi agak. Jadi Tapi sampah sih ya nggih, Pak ya. jadi nggak satu biopon itu saya kan biasanya memberikan sampahnya itu kurang lebih 40 sampai 45 kilo satu biopon. Sampai dia dipanen. Sampai dipanen. Itu kalau dibuat dimensinya itu sama dengan ember cat yang 20-an kilo itu 2. Tapi kasgot yang dihasilkan, kasgotnya paling 2 kali ini, Mbak. Oh, padahal ini paling 100 gram ya? 100 gram. 200 gram. Oh, oke. Nggih. Jadi sedikit. Tapi kan memang penggunaan kasgot ini pun untuk dosis pemakaiannya tidak perlu banyak-banyak karena ini tadi kandungannya lumayan tinggi. Jadi Iya. mungkin dicampur untuk banyak media tanam juga tidak masalah lah, Iya. misalnya seperti itu nih Pak. Kalau untuk media tanam ini biasanya 1:4. 1:4. Kemudian kalau untuk ke depan, misalnya tanaman cabai ditaruh di pot, itu 1 pot 3 bulan cukup 1 genggam. Tapi pemberiannya dikasihkan ke pot, kemudian disiram air. Oke. Cuma itu cukup untuk 3 bulan 1 genggam. Jadi dari maggot yang mengolah sampah atau limbah, dia menghasilkan sesuatu. Dia mengolah sesuatu yang nggak berharga, tetapi turunan atau keluaran dari maggot itu adalah semuanya barang berharga, nggak Iya, Pak? betul. Yang jadi masalah adalah siapa sih yang mau ngurusin sampah? Iya. Nah, itu masalah besar. Iya itu tadi Pak. Dulu bayangannya ketika kita punya teknologi maggot ada sampah langsung aja kita kasih telur maggot, Iya. dipikirnya selesai jadi maggot. Ternyata Betul. kita tetap sampah menjadi tanggung jawab kita semua, tidak Betul. bisa dibiarkan begitu saja dan Iya. menyerahkan pada si mikrobia ini untuk mengurangi Pak nggih. Iya. Wah, terima kasih Pak Wawan jenengan ikut menyelamatkan lingkungan loh ini Iya. atas kerelaan hati karena nggak semua orang mau Pak Iya. untuk terlibat ini. Saat Kecamatan Kalikote saja pembudidaya maggot saat ini Iya. ini baru saya mungkin. Oke, Iya. dan ini Untuk atas kecamatan. persetujuan keluarga kah Pak? Iya, Karena pasti. ya Nyon Sewu tadi untuk kaum perempuan itu lihat yang runtuk-runtuk kayak gini itu agak nahan Pak. Iya. Ya itu, jadi kalau mau mengupayakan ini berarti harus dengan persetujuan keluarga ya Pak ya. Harus, Artinya iya. anggota keluarga bisa menerima situasi maggot inilah, istilahnya seperti itu. Dan kalau saya di pembudidaya saya itu sebetulnya saya punya 3 pekerja, tapi 3-3-nya adalah 1 istri saya, yang 2 anak saya. Oke, jadi dalam satu keluarga sudah mengerti, memahami dan menerima proses pengolahan sampah menggunakan maggot Betul. dan menjadi produk akhir yang sangat menguntungkan nih Pak. Iya, iya. Oke, nah Pak Wawan, ending dari setiap usaha atau budidaya kita kan pasti keuntungan ekonomi. Selain tadi menyelamatkan alam, Iya. karena untuk keberlangsungan hidup dan proses-proses tadi kan kita juga membutuhkan biaya. Iya. Prospek secara ekonomi untuk budidaya maggot sampai pasca pengolahannya itu istilahnya duitnya mboten sih Pak. Nggih, gambaran nih, Ya, saya tadi sempat sampaikan ya. bahwa saya bermula dari 25 gram. 25 gram telur. Telur itu Iya. pun dikasih temen, Iya. karena pada saat itu Covid ya nggo tuku telur juga orang duit kasarannya. Itu saya sampai punya budidaya maggot itu dari hasil maggot. Oke, Nggih, jadi kemudian- sebenarnya cukup berprospek ya Pak ya? Nggih, kemudian yang sekarang ini produk saya per minggu itu 100 sampai 150 kilo fresh maggot Fresh maggot. Nggih. Oke, dan itu dijual. dijual. Oke, terus yang untuk pelet-pelet ini Pak, dijual di mana kalau kita mau beli ini Pak? Kalau pelet ini saya memang belum berani launching secara luas karena produksi saya itu masih terbatas. Mungkin maksimal hanya 1 ton per bulan. Bulan. Oke. Kemudian saat ini yang sudah terjual itu untuk bebek petelur 3 kuintal. Kemudian untuk pakan ikan lele itu 2 kuintal. Kemudian pakan ayam 2 kuintal. Kurang lebih sekitar 700 sampai 800 kilo per bulan. Per bulannya. Per itu bulan, yang rutin, iya. nggih. Itu yang Itu rutin. dari berapa banyak maggot? Luas apa tadi sebutannya untuk kandang maggot tadi? Biopon. Biopon. Nah, Nggih. untuk berapa luas biopon? Kandang utama naungannya itu 10 Naungannya. kali 12. 10 kali 12. Kemudian jumlah biopon saya itu ada 63. Nggih. 63 biopon itu menghasilkan 150-an kilo maggot per minggu. Oke. Jadi untuk para pemula yang ingin membudidayakan maggot, Nggih. syarat pertamanya punya ruangan dulu lah ya Betul, Pak. Punya iya. ruangan, kemudian membentuk kotak-kotak biopon itu Biopon, tadi, iya. kemudian harus mau untuk mengumpulkan sampah. Sampah. Ya, syukur-syukur mau difermentasi agar Betul. lebih mempercepat prosesnya. Kemudian tinggal
membeli atau minta telur si maggot itu tadi, ditunggu aja sampai 21 hari ya Pak ya tadi. 21 hari jenengan makani, istilahnya makani si maggot itu yang paling susah atau paling membutuhkan banyak kan hanya 10 hari. Itu nanti udah jadi fresh maggot yang siap untuk dijual, jadi duit lah istilahnya. Jadi kalau dihitung-hitung prosesnya nggak nyampe 1 bulan udah jadi duit ya Pak ya, dari sampah-sampah itu tadi. 2 kali proses. Istilahnya modalnya modal tenaga. Nggih Pak, nggih, modal tenaga. Oke, ini berarti sangat menarik bagi para sobat tani yang nggak mau keluar banyak modal tapi pengen untung banyak ya, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Dengan apa? Usaha minimal hasil maksimal itu ya di sini ini di budidaya maggot ini. Oke Pak Wawan, kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya tentang pembudidaya maggot, karena sebagian besar yang menonton YouTube kita di Pojok Si Manis ini banyak para kaum milenial. Jadi mungkin ini maggot bisa jadi usaha sampingan karena tidak membutuhkan tenaga kerja yang berat dan bisa menjadi istilahnya samben aja. Nah itu kalau nanti mereka mau tanya-tanya tentang bagaimana budidaya maggot ini, apakah kami boleh mencantumkan nomor HP jenengan di deskripsi kami? Terus oke, nanti kalau mau ke sini alamatnya lebih tepatnya di dukuh mana ini Pak desa? Di Dukuhnya Bendo, Desa Njimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Desa Bendo, desanya Dukuhnya Bendo, desanya Njimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Sebut saja Pak Wawan. Atau di Google Map itu nyebutnya Maggot Njimbung sudah Maggot Njimbung sudah keluar alamatnya. Oke, terima kasih sekali Pak Wawan, pengetahuan untuk kami semua ini, lebih-lebih bagi kita semua yang peduli dengan pengolahan sampah. Dan bahwa sampah itu akan menjadi berkah kalau kita mau memberikan sedikit saja usaha lewat pembudidayaan maggot ini. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Untuk para sobat tani, demikian bincang-bincang saya pada siang hari ini dengan Pak Wawan tentang budidaya maggot di Kecamatan Kalikotes. Pojok Si Manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.